Kenapa Syah Siti Jenar ini sangat kontroversial di tanah Jawa? Mengapa begitu mudahnya lisanmu mengatakan bahwa aku sesat? Padahal aku sudah ada sebelum kamu terlahir. Syah Siti Jenar ketika mati jadi anjing. Ajaran manunggaling kawula Gusti. Syah Siti Jenar bisa jadi cacing. Inilah sejarah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah sejarah yang kontroversial. Sebelum saya lanjutkan, masih bersama saya di channel YouTube Calming Nature atau dibaca Jawa Calming Nature. Bismillahirrahmanirrahim. Lingsir wengi tan kendat bebaya memoro tan kinaya ngopo bebendu pepeteng tan kena atinira bang wetan semburat saya masih teringat sebuah gending lingsir wengi bang wetan yang dinyanyikan oleh Cak Nun. Oke, saya lanjutkan pembahasan kali ini tentang cerita yang kontroversial dan penuh dengan misteri. Mengapa begitu mudahnya lisanmu mengatakan bahwa aku sesat? Padahal aku sudah ada sebelum kamu terlahir. Syah Siti Jenar. Syah Siti Jenar itu terlahir di Persia, Iran, yang dengan nama asli Sayyid Husain Ali Al-Husaini, dan ketika dewasa diberi julukan Syekh Abdul Jalal. Ketika dia berdakwah di Cirebon, dia dijuluki nama Syah Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Bib. Nah, ini cerita atau sejarah yang kontroversial dan misteri di tanah Jawa, terutama di era Wali Songo atau di era Majapahit terakhir yang dipimpin oleh Kertabumi Brawijaya V. Kenapa Syah Siti Jenar ini sangat kontroversial di tanah Jawa? Ini saya sebutkan kenapa dia sampai
kontroversial di tanah Jawa. Yang pertama, ajaran manunggaling kawula Gusti. Padahal Syekh Siti Jenar itu dulu pernah mengatakan ajaran tauhid fana wal bako. Ini pengertiannya sebenarnya beda dengan kawula manunggaling Gusti. Kawula manunggaling Gusti itu sebuah ajaran di tanah Jawa yang ada di primbon Jawa. Padahal Syekh Siti Jenar sendiri dari Persia. Ini yang agak ngawur sebenarnya, ajaran Syekh Siti Jenar kawula manunggaling Gusti. Yang kedua, Syekh Siti Jenar bisa jadi cacing. Ini juga sejarah atau cerita yang bohong. Padahal akal manusia itu atau pakai nalar, ya tidak bisa manusia itu jadi cacing gitu. Ini juga sebenarnya sejarah konyol kalau Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa dia bisa jadi cacing. Kalau dulu Syekh Siti Jenar bisa merakyat yang tinggal di desa Lemah Abang itu benar, karena dia hidup di rakyat jelata sama seperti kita-kita ini. Terus yang ketiga, Syekh Siti Jenar ketika mati jadi anjing. Ini juga sejarah atau cerita yang konyol, Padahal di teori antropologi, manusia akan terlahir menjadi manusia dan wafatnya juga akan menjadi manusia. Bukan jadi anjing. Ini juga tidak bisa dipikir secara nalar atau dengan pikiran-pikiran yang jernih. Manusia mati ya jadi manusia. Terus sejarah yang terakhir, kontroversial terakhir, bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh para wali songo. Ini juga cerita yang tidak benar. Kenapa? Karena Syekh Siti Jenar dulu itu, saya kalau tidak salah pernah baca sebuah buku, Syekh Siti Jenar itu kalau tidak salah dulu itu pernah belajar di 8 tahun di Sunan Ampel dan 2 tahun di Sunan Gunung Jati. Dan dia seorang Islam sejati, seorang mukmin. Terus sampai dibunuh para wali songo. Ini hanya sebuah cerita-cerita yang biar ketika dibuat tontonan itu menarik sebenarnya. Padahal sejarah atau cerita ini juga tidak bisa dipikir secara nalar. Para wali songo juga para mukmin Islam sejati, ngapain dia membunuh sesama saudara seorang mukmin? Inilah sejarah yang memecah belah
kita sebagai umat manusia, sebagai orang beragama Islam, kita itu harus bisa berpikir jernih tentang sejarah, tentang cerita-cerita yang kontroversial. Apa benar ceritanya seperti ini? Syekh Siti Jenar dari Persia, Iran, berdakwah di Cirebon, dan dia waktu masih muda itu belajar kitab Islam itu sangat banyak sekali. Bahkan dia sholat 5 waktu, sholat sunnah itu tidak pernah ia tinggalkan. Dan sehingga di tanah Jawa kontroversial dengan cerita-cerita yang tidak mendasar, sehingga sampai sekarang masih misteri. Ini ya, kita membahas Syekh Siti Jenar ini karena sebuah misteri yang harus kita pikir secara jernih sebagai manusia dan penuh dengan kesadaran. Oke, saudaraku semua, terima kasih. Jika saudaraku ingin bertanya tentang Syekh Siti Jenar, sejarah-sejarah Syekh Siti Jenar, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mari kita bedah satu persatu ajaran dan kontroversial Syekh Siti Jenar di tanah Jawa di era Wali Songo atau di era Majapahit terakhir yang dipimpin oleh Kertabumi atau Brawijaya V. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.